Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah penabur benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Sahabat hidup untuk bersaksi. Nama saya Bapak Yusuf. Umur saya 39 tahun. Saya seorang muslim yang menerima Tuhan Yesus pada 1 tahun belakangan ini. Saya mengenali Tuhan Yesus karena saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus itu memberi hidup yang damai, sejahtera,
memberi kenyamanan. Saya seorang mantan muslim yang yang mencari keimanan di mana Tuhan itu bisa mendengar doa-doa saya. Ketika saya di muslim, saya pernah banyak belajar juga tentang segala macamnya, tapi tidak menemukan seperti apa yang terjadi ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia menolong saya dari kehidupan yang tadinya saya seorang penzina, saya seorang dikatakan ya orang yang sering melari dari hutang-hutang. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, banyak perubahan yang dialami dengan saya. Ketika saya mau melakukan sebuah dosa, saya selalu teringat Tuhan Yesus. Saya terhalang untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Puji Tuhan, saya diperkenalkan, saya dapat hadir di program Hidup untuk Bersaksi ini karena saya memang mau bersaksi dan mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu memang jelas-jelas Tuhan yang kuasa. Ketika saya di muslim, ya banyak saya melakukan sholat 5 waktu seperti yang diajarkan, 4 waktu, terus ke berpuasa juga dan segala macamnya, tapi tidak pernah terijabah doa-doa saya. Tapi ketika saya mempelajari Injil dan berbicara tentang doa, sungguh luar biasa, doa saya pun terkabul oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memang benar-benar membimbing saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih mengerti, karena di dalam Tuhan Yesus penuh kedamaian, penuh kasih sayang. Siapa yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dipastikan dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang bahagia lah. Di sini saya cuma mau bersaksi kepada semua umat muslim yang masih bimbang dengan Tuhan Yesus. Saya bukan mau mengajak kalian semua, tetapi janganlah takut untuk mempelajari kitab Injil, karena di dalam situ banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan Tuhan Yesus itu dialah Tuhan, hidup berkasih sayang. Semua yang ada di dalam kitab itu mengajarkan kebaikan. Di dalam kehidupan saya sekarang, saya memang lagi merasa berat. Diceraikan istri karena murtad, dimusuhi keluarga juga karena murtad. Bahkan sampai saat ini pun alat untuk bekerja saya satu-satunya yaitu motor, karena saya sebagai driver ojek online, saya gadaikan untuk menyambung hidup saya. Entah apa yang harus saya lakukan lagi, saya serahkan semua kepada Tuhan Yesus, karena saya yakin Dia akan membantu saya yakin Dia akan menolong saya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada saya. Saya masih diberi kesehatan. Saya juga masih bisa bersaksi di acara ini untuk saudara-saudara sekalian. Kehidupan Yesus itu kehidupan yang berbelas kasih, mengasihi, menyayangi satu sama lainnya. Tidak seperti yang pernah diajarkan di dalam Islam dulu, banyak perperangan, seperti poligami, seperti jihad, yang menurutnya jihad itu akan masuk ke dalam surga. Tapi saya tidak yakin itu, karena
membunuh manusia atau berjihad dalam perang itu membunuh manusia, itu adalah perbuatan dosa, bukan perbuatan yang akan masuk ke dalam surga. Berpoligami juga menurut saya pribadi itu tidak akan ada manusia yang adil, karena tidak adalah ya manusia yang bisa adil di dunia ini, tidak ada kecuali Tuhan. Untuk pesan saudaraku yang Islam, jangan memusuhi saya, karena saya pun memilih keimanan saya ini bukan didasarkan juga oleh kekayaan, dijanjikan sesuatu atau apapun, karena ini iman yang harus saya pegang untuk hidup sekarang maupun nanti, karena saya ingin saya diselamatkan Tuhan Yesus, saya diberi kehidupan yang jauh lebih baik dibanding kehidupan yang sekarang juga. Walau banyak percobaan di dalam saya menerima Yesus ini, saya anggap itulah pemikulan kayu salib yang seperti Yesus katakan juga di dalam kitabnya. Ikut Yesus tidak semudah dengan kata-kata, ikut ajaran Yesus tidak semudah kita memahami kita ini. Ikut Yesus itu kita harus berjuang dari bawah, dari nol, dimusuhi semuanya saya siap lakukan, karena memang iman lebih penting dari segalanya. Semoga para pencinta channel Hidup untuk Bersaksi mau mendukung saya, mendoakan saya sesama pengikut Tuhan Yesus. Tolong doakan saya agar saya mempunyai kehidupan yang lebih baik, mempunyai pekerjaan yang lebih baik, karena saya memang tidak mempunyai pekerjaan untuk saat ini. Selebihnya dalam hal pengajaran Tuhan Yesus itu saya pun masih belajar, tetapi saya sudah memahami yang dikatakan di kitab Yohanes pun. Dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Barang siapa yang mengikuti Dia maka akan terselamatkan, akan masuk surga. Barang siapa yang tidak melalui Dia maka tidak akan masuk surga. Jelas-jelas dikatakan seperti itu, yang tidak ada di dalam kitab saya sebelumnya. Untuk kesaksian saya ini, saya tidak diiming-imingi oleh apapun. Saya juga benar-benar tadinya seorang muslim, bukan juga karena dibayar, bukan juga karena saya ingin kekayaan atau apapun, karena saya memang bersaksi untuk Tuhan saya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan surat Anas untuk mengetahui bahwa saya memang benar-benar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya melalui episode yang sangat jauh dalam mengenal Tuhan Yesus itu melewat perbandingan kitab-kitab juga, di mana dijelaskan bahwa di kitab saya terdahulu, ya kitab Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang menjerumuskan ke dalam perjihatan, sedangkan di dalam Injil banyak mengajarkan kasih sayang. Di dalam surat Al-Maidah pun dikatakan dikatakan Tuhan itu di dalam surat Al-Quran di dalam surat Al-Quran yang menyatakan Yesus adalah juru selamat. Yesus juga sang hakim yang adil yang akan turun setelah hari kebangkitannya. Di kitab suci Al-Quran waktu itu pun saya banyak mengetahui mengapa banyak perbedaannya dengan yang saya alami di dunia ini, yaitu
Di Al-Quran terdapat banyak surat-surat yang bertentangan satu sama lainnya, seperti cerita-cerita yang dikarang atau dikaranglah ceritanya, tidak seperti yang di dalam Injil yang memang turun dari firman Tuhan, turun dari firman yang benar-benar mengajarkan kasih sayang. Di situ boleh Anda perbandingkan isi dari ajarannya antara Al-Quran dan Injil. Di situ akan terlihat perbedaan yang jauh, dan kitab Injil pun itu akan jauh lebih mengajarkan kasih, damai, sejahtera. Saya bukan cuma hanya dalam 1 tahun ini, sudah dari tahun 2010 saya mencoba untuk menelaah tentang isi Al-Quran dan kitab Injil. Dimana kenapa kita harus berdoa ke atas Nabi, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Seperti yang saya bilang, Tuhan itu sebenarnya siapa di dalam Islam itu? Saya bertanya-tanya. Tidak ada dituliskan itu. Kalau ditanya Allah itu siapa, pasti semua berbicara Allah itu yang maha kuasa, yang maha ini, maha adil, maha itu, dan maha segala-galanya. Tapi tidak dijelaskan siapa itu Allah, tidak seperti di dalam Injil. Di Injil jelas-jelas dibicarakan Tuhan itu aku adalah Tuhan. Jelas-jelas membicarakan bahwa Tuhan itu memang Yesus, seperti dia bisa menyembuhkan, seperti dia bisa membangkitkan orang yang mati setelah dia disalibkan. Sebelum dia disalibkan itu, dia berbicara kepada muridnya bahwa nanti waktu setelah saya disalibkan dan saya mati akan dibangkitkan lagi dalam 3 hari, dan itu pun terbukti. Maka saya meyakini bahwa itulah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia biasa, karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semua. Seperti menghidupkan orang mati, itu siapa yang bisa melakukan itu kalau tidak Tuhan? Seperti mengetahui apa yang akan disalibkan dan akan bangkit kembali setelah 3 hari setelah disalibkan. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia biasa. Kalau memang masih tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang sesungguhnya, untuk saudara-saudaraku muslim yang ingin mengetahui, cobalah baca, walaupun hanya sedikit, akan terasa dari ayat-ayat di dalam Alkitab itu menenteramkan hati, menghibur hati. Tidak seperti di dalam Al-Quran yang tidak ada ayat yang untuk menghibur di waktu kita sedang kesusahan. Kalau di dalam Injil, saya merasakan bahwa isinya semua memberi kedamaian, memberi kepastian. Tidak ada yang direka-reka, tidak ada yang berandai-andai. Semuanya dikatakan dengan pasti. Seperti yang dikatakan, jika ya, 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 dan jika tidak, ya tidak. Maka Tuhan Yesus mengajarkan selalu, berkatalah dengan ya atau tidak. Bukan berkata antara insya Allah, lihat nanti, atau seperti apa. Karena bahasa Tuhan Yesus itu ya bahasa yang pasti. Terima kasih atas dukungan saudara-saudara yang mau mendoakan saya agar saya tetap di jalan Tuhan, agar saya mendapatkan keimanan yang kuat di dalam Yesus Kristus ini. Di dalam hidup kita cuma mempunyai pilihan akan dibawa kemana kita setelah mati nanti. Makanya saya mencari siapa Tuhan. Akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Saya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus di mimpi saya saat saya menghadapi pertimbangan dalam hidup. Saya berdoa pada malam itu bahwa Tuhan, tunjukkanlah Engkau walau hanya dalam mimpi, bahwa Engkau hadir
untukku, untuk menjamahku, dan untuk menolongku. Tuhan Yesus hadir dalam mimpi itu, cuman dia datang dengan jubah yang putih dan dia menyapaku dengan menyapa saya dengan senyum. Ikutlah dengan aku jika engkau ingin mengikuti ajaran yang benar-benar kasih dan sayang. Saya kebetulan juga lahir dari seorang keluarga yang fanatik oleh Islam. Ibu saya keturunan Betawi, Pak. Istilah kata Betawi itu semuanya Islam yang kuat. Dari keturunan ibu saya juga pun semuanya banyak yang berhaji. Bahkan adik saya pun seorang guru ngaji. Mereka semua dalam keadaan kuat Islamnya lah. Tapi saya di situ malah merasa Tuhan mana yang benar. Makanya saya cari dalam Al-Quran dan Injil. Saya menemukan kedamaian, saya menemukan banyak persaudaraan. Setelah saya menerima Yesus, saya juga merasa hidup saya bukan cuma sendiri. Hidup saya selalu didampingi oleh Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walau bagaimanapun keadaan saya nanti, setelah saya bersaksi ini, saya siap untuk mendapat cobaan seperti apapun dari keluarga besar saya, dari teman-teman saya, dari lingkungan saya siap. Karena saya memang benar-benar mencari iman, mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan ada di mana, Tuhan itu. Tuhan yang seperti apa, ternyata Tuhan itu ada di dalam kitab Injil. Mimpi saya pun di malam itu sungguh-sungguh membuat saya bertambah yakin bahwa Tuhan Yesus itu menjamah diri saya, memberi kasih sayangnya, memberi saya benar-benar petunjuk atas kehadirannya, bahwa doa saya itu dikabulkan. Sebelum saya bermimpi, saya bercerita, saya berdoa, siapa Tuhan, tolong hadirkan dalam mimpi, dalam kehidupan nyata saya, tolong. Kalau memang benar-benar Tuhan itu ada, tolong tunjukkan. Pada mimpi itu pun saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun di dalam mimpi saya tersenyum, dan cuman dia berbicara, ikutlah denganku, ikutlah dengan pengajaranku, engkau akan mendapatkan kasih dan sayang. Dari situ saya belajar terus tentang Injil, tentang kasih, kesetiaan, tentang perdamaian. Dan puji Tuhan, saya menemukan itu di dalam kitab Injil. Saya menemukan apa arti hidup, saya juga menemukan arti Tuhan. Saya menemukan semua cerita-cerita dari kesungguhan. Saudara-saudaraku yang masih ragu untuk mengimani Tuhan Yesus, cobalah saudara-saudara sekalian memberanikan diri untuk terbebas dari ajaran yang terdahulu, yang menurut saya pribadi terlalu banyak kesimpang siurannya. Coba bacalah kitab Injil, pasti engkau akan menemukan kedamaian itu semua. Waktu saya ojek online pun, saya sebelum mengenal Tuhan Yesus, terus memang sulit, ketakutan, tidak bisa tenang, hanya mencari uang di pikiran saya untuk kehidupan. Ketakutan tidak makan, ketakutan kelaparan, serba ketakutan lah. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, saya tidak merasa takut lapar. Saya juga tidak merasa takut bahwa
hidup ini banyak permasalahan, tapi Tuhan Yesus tetap membantu. Sekali lagi, Tuhan Yesus memang selalu hadir setiap saya meminta kesehatan, meminta saya hidup yang tenang dalam ketiadaan. Intinya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Dalam Islam dulu, saya selalu ragu, saya selalu bimbang. Ustaz A mengatakan seperti jangan engkau berpoligami, tapi Nabi berbicara boleh berpoligami. Ya Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri berbicara boleh dia melakukan poligami sebagai sunnah. Di dalam Al-Quran mengajarkan tentang perangan juga, jihad, yang menurut saya pribadi itu tidak baik lah. Jihad, berperang, membunuh, padahal kita semua sesama makhluk hidup yang diciptakan, dan hanya Tuhan yang bisa mengambil kehidupan kita. Walaupun orang nanti setelah ini mau bilang saya kafir, mau bilang saya apapun, saya terima. Yang penting hidup saya terus dikasih kehidupan oleh Tuhan Yesus secara damai sejahtera. Biar saya tanggung semua ini demi ikut dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus juga lah yang membuat ini menjadi saya ada di ini, ya itulah berkat Tuhan Yesus saya bisa bersaksi. Bila tidak ada campur tangan Tuhan Yesus, saya tidak akan bersaksi untuk kalian semua. Saudara-saudaraku kalian yang beragama Muslim, tolong janganlah sembarangan bilang kafir, bilang ini, bilang murtad, bilang apalah yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu benar-benar mengajarkan kasih damai, kasih sejahtera, mengajarkan antara hubungan bapak dengan anak, yang bagaimana bapak itu tidak akan membiarkan anaknya berdosa. Bapak juga tidak membiarkan anaknya terhina. Bapak juga tidak membiarkan barang siapa anak meminta kepada bapaknya tidak temui, pasti akan terpenuhi. Itulah janji Tuhan Yesus. Bila mana engkau mengetuk, pintu makan akan dibukakan. Bila mana mencari, pasti akan bertemu. Dan bila mana ia meminta, pasti akan diberi. Begitulah janji Tuhan Yesus di dalam firman. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan membantu hidup saya, membantu perjalanan rohani saya dalam mencapai apa yang dinamakan hidup damai dan sejahtera. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik. Di dalam Islam dulu saya melakukan sholat tahajud, saya melakukan puasa, saya melakukan sholat 5 waktu, saya melakukan sholat duha, saya melakukan sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh, yang dikatakan sholat yang terbaik, sholat sunnah yang terbaik, saya pun melakukan. Tapi tidak ada jawaban dari semua itu. Tidak ada jawaban. Selalu saja tidak ada jawaban dari agama yang dulu saya peluk itu, kan tidak pernah menjawab semua doa saya. Saya hanya minta hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang tidak penuh kebimbangan. Tapi Tuhan juga tidak mengasihi waktu itu di dalam Islam. Tapi di dalam pengajaran Tuhan Yesus, jujur saat saya datang ke sini pun saya tidak punya uang sepeser pun, tapi hati saya tentram, hati saya damai. Tidak tahu kenapa, karena memang hidup saya untuk bersaksi ini atas bimbingan Tuhan Yesus saya bisa ada di sini. Sepeser pun saya tidak punya uang di kantong saya, sepeser pun saya tidak punya apa-apa, bawa bekal pun apa-apa untuk bersaksi ini. Hanya bekal saya iman kepada Tuhan Yesus.
Tapi saya bahagia, saya senang, saya seperti merasakan Tuhan Yesus sedang bekerja dalam iman saya. Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Tuhan Yesus memang benar-benar memberikan janjinya pada siapapun yang mengikuti Dia. Saya sampai hari ini pun merasakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus membantu hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua ini. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, salam RMTS kamu. Yesus telah hadir di dalam hidup saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus telah mengambil saya yang hina ini, orang kecil. Terima kasih saudara-saudaraku telah menyaksikan hidup saksi dari saya. Semoga kesaksian saya ini bisa menambah keimanan kepada semua yang beragama Kristen, juga untuk yang beragama Islam. Tolong hargai keimanan yang saya pilih sekarang ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kehidupan kita semua, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Tuhan juga selalu menjaga keimanan kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang, dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas Tuhan
menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang Jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, kata Yesus, tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18 sampai 27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendahan hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan.
Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.